punya bapak kaya tuh sumpah enak banget. Karena apa? Karena gue bisa mendapatkan semuanya dengan mudah. Dalam kemudahan yang lu dapatkan itu ada jebakan Batman. Jebakan Batman-nya apa? Dengan sesuatu yang lu dapat dengan mudah itu membuat mental lu lemah. Tidak ada rasa mau men-strugglekan, mau memperjuangkan sesuatu itu secara maksimal karena lu tinggal jadi. Dari buku mana ya kalau mental itu harus diperjuangkan? Enggak juga. Nih contoh, bokap gue punya perusahaan, anak buahnya banyak ya. Gue waktu kecil diajak ke kantornya, gue ngeliat cara bagaimana dia menghandle karyawannya, gue ngeliat gimana caranya dia memimpin perusahaannya. Itu juga bisa membentuk mental gue jadi mental pemimpin. Yakin lo mental pemimpin itu namanya mental bos. Yang di mana-mana bos-bos orang tua yang mengajarkan anaknya seperti itu, nanti gede dikit sotonya bukan main itu anak. Sotoy banget, jadi kayak tahu seisi dunia. Yang benar itu saat lu dibawa ke perusahaannya, jangan langsung ditempatkan di posisinya dia. Suruh dulu jadi operator, suruh dulu jadi cleaning service. Hargai dulu hal-hal kecil sehingga kenapa? Suatu saat kalau dia jadi pemimpin, dia tidak akan dibodohi oleh anak-anak buahnya. Karena dia sudah mengerti lika-liku operasional dari perusahaan tersebut. Enggak juga. Justru kalau orang yang dalam artian nih, misalnya tadi lu bilang dari cleaning service, terus operator, apa segala macem, nanti giliran dia jadi pemimpin, malah jadi sotoy. Itu yang tadi lu bilang, bukannya anak bos malah sotoy. Anak bos tuh biasanya nggak ada yang sotoy. Karena apa? Dia udah tawar dari kecil, udah dapat semuanya. Apalagi yang dia mau dia sotoin gitu. Semuanya tuh udah biasa aja. Ya beda dong. Kalau akan privilege dia mengenai hidup dia dari kecil yang serba berkecukupan, lalu dia memimpin perusahaan, itu dua part yang berbeda. Karena saat dia memimpin perusahaan tersebut kan namanya juga perusahaan yang dimana sebuah usaha yang harus mencetak uang, harus mencari uang, harus mendapatkan uang. Nah, anak-anak orang kaya ini tidak bisa mendapatkan itu karena selama ini tinggal kurang nih buat micet transfer. Itulah yang kurang dari apa? Genset lu. Anak orang kaya ya, yang tadi lu bilang, pada akhirnya toh kita akan berlomba untuk mencetak uang. Justru anak orang kaya ini akan jauh lebih kaya lagi daripada bapaknya. Karena apa? Kemudahan. Mau sekolah di luar negeri bisa. Nah, jelas wawasannya jauh lebih luas. Jadi nggak perlu tuh sudut pandang yang dari kita tuh jadi OB dulu, jadi itu dulu baru bisa berhasil. Nggak juga. Apa jaminannya dengan sekolah di luar negeri dan dia memimpin perusahaan? Tidak ada jaminannya. Tidak ada memang ada kesinambungan mungkin dari cara berkomunikasi, cara pola pikir. Tapi satu perusahaan yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun itu pasti punya culture dari perusahaan tersebut. Yang dimana saat nanti pemimpin baru datang, anaknya si bos itu yang akhirnya sudah dewasa dan memimpin perusahaan, dia tidak bisa langsung mengganti itu 180 derajat, harus pelan-pelan. Yang dimana saat dia mau mengganti itu, dia kan akan menyelam dulu ke kebudayaan yang sudah diterapkan oleh bapaknya. Ini lagi-lagi kebudayaan yang udah menjalar terlalu lama, itu tuh nggak bagus. Karena apa? Orang-orang yang udah kerja nih dalam satu perusahaan, terus dia terlalu lama di situ dengan budaya yang itu aja ya, itu harus perlu dari kacamata orang luar baru bisa ngelihat gimana kekurangannya. Karena apa? Kalau lu udah kebiasa di situ, lu ngeliat kesalahan ya akan terjadi normal. Tapi kalau orang baru, lu pernah nggak sih misalnya nih kita ketemu main ke rumah teman kita, mungkin teman kita udah terbiasa tuh dengan suasananya, dengan ada misalnya sarang laba-laba, sarang gonggo apa segala macam. Tapi kalau kita orang baru, tuh ada sarang laba-laba tuh, bersihin, kan gitu. Iya dong. Iya, sama sih kayak itu sih. Kayak waktu gua kemarin main ke rumah bini gua, waktu sebelum jadi bini gua lihat di atas rumahnya tuh ada sarang hiu. Ih, najis. Najis. Ya akhirnya jadi bini gua kan. Jadi lu tuh bisa nikah sama bini lu gara-gara lu ngeliat sarang laba. Sarang hiu. Ada sarang hiu di sana. Bini lu mau ya? Enggak. Menurut gua gini, jadi untuk membentuk seseorang itu tidak melulu dengan privilege orang tuanya kaya. Yang tadi kita bahas kan adalah ayah kaya dan dia bisa membentuk anaknya ini menjadi bos di kemudian hari karena
anaknya ini punya jiwa pemimpin, dan privilege bagi anaknya ini adalah semuanya itu mudah. Kalau anak-anak orang kaya ini semuanya itu mudah, ngapain ada anak-anak orang kaya yang saat ini jadi motivator? Mudah kan? Tiba-tiba langsung jadi motivator. Dia bilang dari nol bisnisnya. Iya bener dari nol lah, bener dari nol nih. Misalnya nih, dia bapaknya punya usaha waralaba banyak, terus tiba-tiba dia bikin distro, itu distronya kan dari nol. Iya dong. Bener. Dia buka restoran pisang misalnya, itu kan dari nol. Suntikannya kenceng nggak? Suntikannya kenceng. Iya. Jadi gini loh, apa namanya? Dokter Tirta pernah bilang ini agak sedikit bertentangan dengan Mata Najwa menurut Mbak Nana ya. Jadi Dokter Tirta dan Mbak Nana ini agak sedikit perbedaan. Kalau Mbak Nana bilang lakukanlah segala sesuatunya selagi muda, habisi semua kesalahan, ya kan? Ya, gue pernah dengar itu. Ya kan? Sehingga nanti habislah sisa-sisa tinggal hanya keberhasilan saja. Mungkin itu dari sisinya Mbak Nana yang mungkin saja privilege dari bapaknya, ya kan? Oh, jelas. Si keluarganya yang lumayan ada. Bener. Dokter Tirta bilang tidak. Satu kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak punya modal itu luar biasa dampaknya. Karena apa? Itu modal segitu-segitunya. Berarti kan tandanya di sini mental siapa nanti yang akan lebih kuat? Mental Dokter Tirta dong, karena Dokter Tirta memihakkan orang kecil yang dia bilang, oke lah, lu bisa melakukan kesalahan berkali-kali karena duit lu banyak. Gagal, suntik, ya kan? Gagal, suntik. Tapi kalau orang susah enggak, dia minjem ke bank, sertifikat rumah, atau enggak apapun. Pinjol. Usaha, gagal, dampaknya luar biasa enggak? Banget. Nah, ya itu. Jadi disitulah sebenarnya mental yang diperlukan, Kalau orang kaya itu ya gagal, ya yes, gue gagal usaha gue, tapi dia tidak pernah merasakan dalamnya kegagalan tersebut. Kalau orang susah, ya dia akan merasakan, yes, gue gagal dan gue rungkat, gue bangkrut. Emang penting ngerasain kedalaman dalam kegagalan itu, emang penting? Dia penting dong, penting. Tujuannya untuk apa? Biasanya yang seperti itu karena tidak ada sandaran lagi, Kalau yang si kaya dia usaha dan dia gagal, dia masih punya sandaran orang tuanya. Dia masih punya sandaran akan asetnya. Tapi kalau saat orang susah, yang dia segitu-segitunya modal, saat dia gagal tidak ada sandaran siapa-siapa. Ya, dirinya kan? sendiri. Diri sendiri penting kan? Berarti dia hanya menggantungkan segala sesuatunya itu di diri dia sendiri. Dan disitulah manusia akan keluar kemampuannya saat the power of kepepet. Misalnya kabur dari jerat pinjol, nggak usah bayar. Iya seperti itu. Membuat skenario. Ya, oke lah seperti itu. Jadi gue tetap apapun itu bentuknya, mau kaya mau miskin, seorang bisa berhasil bukan karena privilege memang penting. Seseorang akan berhasil pertama itu mental, ya kedua privilege. Tapi privilege itu bisa dikalahkan dengan mental yang kuat. Bagi gue. Ya karena kita terus belajar kan pada Betul. akhirnya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar.